Brand lain berani adu kencang sama smartphone ini? Kayaknya nggak yakin. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Realme GT Neo 3, sebuah flagship killer dari Realme yang bisa banget ya jadi standar HP kencang yang bagus tapi punya harga yang terjangkau. Kalau kita tilik lagi harganya, Realme GT Neo 3 ini punya harga yang relatif murah nih buat apa yang ditawarin sama smartphone ini. 6,7 juta buat yang 80 watt dan 7,7 juta buat yang 150 watt. Beda dari keduanya ada di bagian kapasitas RAM-nya ya, 8 GB berbanding 12 GB. Terus kapasitas baterai 5000 mAh berbanding 4500 mAh dan tentu aja kecepatan ngecasnya 80 watt berbanding 150 watt. Kalau buat desain, Realme GT Neo 3 ini mengusung desain mobil balap. Kelihatan banget dari desainnya yang ada dua garis lurus secara vertikal yang kelihatan nyentrik. GT Neo series dari dulu selalu gitu ya. Dulu di GT Neo tuh warnanya hijau stabilo dan ada garis hitam yang gede. Di sini pun juga begitu. Kayak pengen banget kelihatan beda dari HP-HP lainnya. Buat material di bagian belakang ini aku nggak tahu apa ya, jujur aja. Agak susah buat dapat infonya. Cuma ketika disentuh-sentuh ini kerasa kayak bunyi base plastik yang dilapisin kaca tipis. Finishingnya untungnya matte, jadinya nggak gampang bekas sidik jari. Untuk frame ini berwarna hitam ya, dimana di sisi atas ini ada lubang mic dan grill speaker. Di sisi kanan ada tombol power, di sisi kiri ada tombol volume, lalu di bagian bawahnya ini ada SIM tray yang jenisnya ini dual SIM tanpa slot micro SD, lubang mic lagi, lubang charging USB-C, dan ada grill speaker bawah. Oh ya, buat NFC ini sensornya ada di depan sama ada di belakang ya, memungkinkan kita juga buat pakai lebih banyak sisi dari smartphone-smartphone lain. Oke, lanjut buat di bagian depan ini ada layar yang pakai panel AMOLED. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,7 inci. Ukuran layar yang tergolong gede buat ukuran sebuah smartphone. Untuk kualitasnya sih ya udah oke lah ya. Gambar yang dihasilin bener-bener ini enak buat dinikmatin. Ditambah di sini udah support HDR10 Plus dan punya 1 miliar warna juga yang makin memantapkan spesifikasi layarnya ini. Buat refresh rate juga udah 120 Hz dan enaknya ini bisa disesuaikan secara otomatis. Bisa menghemat baterai kalau kita lagi buka aplikasi yang nggak butuh refresh rate tinggi. Overall kualitas layarnya ini udah cakep buat dipakai di segala kondisi. Buat nonton, main sosmed, atau main game ini udah bisa banget manjain mata kita sebagai pengguna. Ngomong-ngomong soal main game, Realme GT Neo 3 ini juga dibekali dengan chipset kenceng dari MediaTek nih. Ini chipset kelas atas dari mereka yang sampai saat video ini dibuat adalah chipset terkencang dari MediaTek di Indonesia. Yap, nggak lain dan nggak bukan, dia adalah Dimensity 8100 5G yang punya fabrikasi 5 nanometer. Karena kita lagi bahas yang 80 watt, makanya RAM yang dipakai ini punya kapasitas 8 GB dan internalnya ini 256 GB. Buat performa harian harusnya bukan hal yang perlu diraguin lagi dari smartphone ini. Ini HP udah kencang banget buat sekedar kerjaan ringan yang biasa dilakuin banyak orang, misal kayak chattingan, main sosmed, baca berita, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Buat skor benchmark ini juga tergolong tinggi di 818 ribuan yang mirip-mirip kayak Snapdragon 888. Buat dipakai Mobile Legends ini enak. Settingan yang didapat sayangnya nggak maksimal ya, cuma sampai high aja dan refresh rate juga ada di high. Ini cuma murni masalah kompatibilitas chipset baru ya sama gamenya aja. Kalau dikasih Ultra pun smartphone ini ya harusnya tetap sanggup. Terus lanjut ke game PUBG Mobile. Ini settingan yang didapat ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Lagi-lagi ya masalah kompatibilitas aja. Padahal kalau dikasih rata kanan sampai HDR Extreme atau Ultra HD, ini HP ya juga bakalan sanggup. Buat gyroscope di sini aman, jadi nggak perlu khawatir. Terus buat Genshin Impact di settingan lowest, ini FPS yang didapat ada di kisaran 55-60 FPS ketika lagi jalan-jalan santai, dan turun ke 45-55 FPS ketika lagi battle. Kalau kita set ke highest, ini ada di kisaran 50-55 FPS ketika lagi jalan-jalan santai, dan battle ini ada di kisaran 40-50-an FPS. Masih masuk ke kategori yang enak lah buat dipakai. Buat baterai, karena ini aku lagi pakai yang 80 watt, makanya baterainya ini lebih gede ya ketimbang yang 120 watt, yaitu ada di 5000 mAh.
Buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main sosmed selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin Impact selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 19% di settingan lowest-nya. Sementara itu buat kecepatan ngecas, 80 wattnya ini tuh bisa isi sampai penuh dalam waktu 35 menit aja. Cakep! Buat sistem operasi pakai Android 12 ya pastinya, dengan Realme UI yang udah versi 3.0. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Realme GT Neo 3 ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel OIS, kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya ini udah masuk ke kategori cakep ya buat smartphone 6 jutaan. Cuma sayangnya ya saat pakai ultrawide ini kayak beda kasta gitu. Gapnya terlalu jauh nih dari kamera utamanya ke kamera ultrawide-nya. Oh ya, di sini ada fitur AI juga ya ke smartphone Realme yang bisa diaktifin dan bisa hasilin gambar yang lebih gonjreng. Kalau kalian suka ya aktifin aja. Oke, ini Full HD 30 dari Realme GT Neo 3. Sayangnya di sini nggak bisa pindah-pindah lensa secara langsung ya. Jadi perekaman tuh harus dimatiin terlebih dahulu. Ya, sayang banget. Padahal ini perekamannya udah termasuk oke sih, stabil juga. Bisa kalian lihat pas aku pakai jalan. Oke, seperti ini. Sekarang kita bakal coba pindah ke ultrawide-nya. Nah, ini dia yang ultra wide, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Oke, kalau kita pakai jalan kayak gini. Oke, ini Full HD 60 dari GT Neo 3, hasilnya seperti ini. Sama ya, ini nggak bisa pindah-pindah lensa. Oke, masih di Full HD 60. Ternyata ini kalau pindah ke lensa ultrawide, frame rate-nya turun ke 30. Jadi 60-nya cuma bisa kamera utama aja. Aduh, ini sayang banget. Ya, hasilnya seperti ini. Ini 4K 30 sama masih belum bisa pindah-pindah lensa. Ini kamera utama, hasilnya seperti ini. Kita pakai jalan. Kayaknya lebih stabil yang Full HD ya. 60. Getar-getarnya kerasa ketika dipakai jalan. Oke, dan ini 4K 60. Ternyata nggak bisa pakai ultra wide kalau 4K. 4K-nya cuma bisa di kamera utama. Ya, terbatas. Oke. Meskipun cukup banyak opsi, menurutku sih paling oke ya Full HD 30-nya ya, karena bisa pindah-pindah lensa. Dan ya bisa pindah-pindah lensa sih, itu intinya, meskipun nggak bisa saat udah ngerekam. Ini kamera depan dari GT Neo 3 bisanya 1080-30 aja. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Coba kalau backlight seperti ini. Dan dipakai jalan hasilnya kayak gini. Oke. Kesimpulannya, Realme GT Neo 3 ini hadir sebagai penggedor smartphone flagship lainnya. Emang banyak fitur yang dipangkas, tapi beberapa fitur penting ini juga banyak yang dipertahanin ya, yang bikin HP ini berasa kayak HP flagship. Paling PR aja nih buat Realme untuk jangan kasih gap terlalu jauh dari kamera utama ke kamera ultrawide-nya. Karena bagi kebanyakan orang, kamera ultrawide itu juga penting.
Itu saran aja sih dari kuliah sore. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.